Salam sejahtera, Ibu Tri Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Adela Aprila Maslebu dengan NPM 1915310030 dari kelas manajemen 3 reguler 1 klaster 3H. Saat ini saya ingin menjelaskan soal nomor 1 dengan materi Activity Based Costing atau ABC untuk UAS akuntansi biaya. Langsung saja kita ke soal. Di sini ada 4 produk dengan nama W, X, Y, dan Z. Untuk masing-masing unit keluarannya ada 50, 50, 250, dan 250 sesuai dengan yang tertera di tabel. Kemudian, produk W mempunyai jumlah putaran produksi 4, untuk produk X 5, untuk produk Y 7, dan produk Z 8, sehingga total putaran produksinya 24. Untuk jam kerja langsung per unit, untuk produk W 4, produk X 9, produk Y 4, produk Z 9. Untuk jam mesin per unit, produk W 3, produk X 8, produk Y 3, dan produk Z 8. Untuk biaya material per unit, untuk produk W ada Rp40, produk X 60, produk Y 80, dan produk Z 70. Untuk biaya material per unit ini satuannya rupiah. Dan untuk komponen material per unit, untuk produk W ada 5, produk X nilainya 7, produk Y nilainya 8, dan produk Z nilainya 9. Kemudian terdapat keterangan untuk biaya tenaga kerja per jamnya itu Rp15. Untuk BOP atau biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel jangka pendek dengan nilai Rp8.750, biaya variabel jangka panjang yang terdiri dari biaya penjadwalan senilai Rp7.550, biaya setup dengan nilai Rp2.750. Kemudian ditotalkan sehingga total biaya jangka panjang itu dari penjumlahan biaya penjadwalan dan biaya setup sebesar Rp10.300. Kemudian biaya penanganan materialnya itu sebesar Rp7.250. Untuk total BOP-nya ditambahkan biaya variabel jangka pendek, total biaya variabel jangka panjang, dan biaya penanganan material, yaitu Rp8.750 ditambah Rp10.300 ditambah Rp7.250, jadi total BOP-nya Rp26.300. Kemudian diminta untuk menghitung harga pokok per unit dengan menggunakan metode konvensional untuk A dengan memakai tarif overhead jam tenaga kerja, dan untuk B menggunakan metode ABC dengan biaya pemacunya. Untuk biaya variabel jangka pendek pemacunya jam mesin, biaya penjadwalan pemacunya jumlah putaran produksi, biaya setup juga pemacunya jumlah putaran produksi, dan biaya penanganan material dengan biaya pemacunya jumlah komponen. Dan terakhir, membandingkan hasil dari kedua metode ABC dan konvensional. Masuk ke penyelesaian A dengan metode konvensional, kalkulasi biaya konvensional dengan jumlah jam tenaga kerja. Cara mencarinya itu dengan mengalihkan unit keluaran dikalikan dengan jam kerja langsung per unit, karena konvensional memakai tarif overhead jam tenaga kerja. Maka dilihat dari tabel di awal, 50 dari unit keluaran dikali dengan jam kerja langsung per unit, yaitu 4. Terus seperti itu juga ke bawahnya, 50 kali 9 450, 250 kali 4 1000, 250 dikali 9 2250. Kemudian ditambahkan semua hasil kalkulasinya menjadi 3.900. Baru kita bisa mencari tarif overhead pabrik dengan meletakkan total BOP tadi, yaitu dengan nilai Rp26.300 dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja, yaitu Rp3.900, maka hasilnya Rp6,74. Kita masuk ke tabel. Nah, di tabel itu ada kolom untuk produk W, X, Y, Z, kemudian total. Nah, untuk baris pertama itu ada material. Cara mencarinya yaitu unit keluaran dikali biaya material per unit. Nah, unit keluarannya di situ ada 50 dan biaya materialnya ada Rp40. Maka untuk produk W 50 dikali 40 hasilnya 2.000. Untuk produk X 50 dikali 60 hasilnya 3.000. Begitupun seterusnya untuk Y dan Z, kemudian ditotal.
Kemudian untuk upah itu cara mencarinya biaya tenaga kerja per jam tadi yang Rp15 itu dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja untuk produk W, X, Y, dan Z masing-masing. Nah, untuk produk W maka 15 dikali 200 hasilnya 3.000, lalu 15 dikali 450 hasilnya 6.750 sama dengan Y dan Z, kemudian ditotal sehingga hasilnya Rp58.500. Untuk biaya utama itu material dan upah dijumlahkan saja, maka untuk W 2.000 ditambah 3.000 5.000, untuk X 3.000 ditambah 6.750 9.750, begitupun Y dan Z kemudian ditotal jadi Rp101.000. Untuk mencari BOP, karena sudah diketahui tadi 6,74, maka langsung saja dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja masing-masing untuk produk W, X, Y, dan Z. Maka 6,74 dikali 200 hasilnya 1.348, 6,74 dikali 450 hasilnya Rp3.033, 6,74 dikali 1.000 6.740, kemudian Z juga seperti itu, kemudian total sehingga hasilnya Rp26.286. Selanjutnya HP produksi, cara mencarinya dengan menjumlahkan biaya utama dan BOP masing-masing untuk produk W, X, Y, dan Z. Maka untuk W 5.000 ditambah 1.348 hasilnya 6.348. Lalu 9.750 ditambah Rp3.033 hasilnya Rp12.783 untuk produk X. Untuk produk Y 35.000 ditambah Rp6.740 hasilnya Rp41.740. Begitupun dengan produk Z ditambahkan. Lalu ditotalkan hasilnya adalah Rp127.286. Dan untuk unit produksi itu sesuai dengan keterangan di soal di tabel, untuk produk W 50, untuk produk X 50, untuk produk Y 250, dan untuk produk Z itu 250. Itu sesuai sama dengan unit keluaran unit produksi itu ya. Selanjutnya untuk HPP per unit itu caranya dengan membagikan HP produksi dibagi dengan unit produksi. Untuk W 6.348 dibagi dengan 50, maka hasilnya 127 dibulatkan. Untuk X 12.000 di Rp12.783 dibagi 50 hasilnya 256 juga dibulatkan. Begitupun dengan Y dan Z. Jadi HPP per unitnya masing-masing untuk W 127, X 256, Y 167, dan Z 266. Kita masuk ke penyelesaian B dengan metode ABC. Pertama dicari variabel jangka pendek itu 8.750 itu didapat dari keterangan di soal dibagi dengan 3.900 itu dari total kalkulasi jumlah tenaga kerja yang sudah dijumlahkan tadi yang di biaya konvensional, maka dapatlah hasilnya Rp2,2 per jam tenaga kerja. Untuk biaya penjadwalan itu Rp7.550 sudah ada juga di soal dibagi dengan 24 itu didapat dari total putaran produksi, maka dapatlah hasilnya Rp314,6. Untuk biaya setup Rp2.750 dibagi juga dengan 24, total putaran produksi hasilnya Rp114,6. Untuk biaya penanggungan material itu Rp7.250 dibagi dengan Rp4.850 hasilnya Rp1,49. Nah, Rp4.850 ini didapat dari unit keluaran dikali dengan komponen material per unit yang ada di tabel di awal. Maka untuk produk W 50 dikali 5 hasilnya 250, untuk produk X 50 dikali 7 hasilnya 350, kemudian produk Y dan Z juga begitu, kemudian ditotalkan hasilnya menjadi Rp4.850. Kita masuk ke tabel. Untuk biaya utama itu diperoleh dari tabel biaya konvensional, langsung dipindahkan saja karena sesuai. Nah, selanjutnya untuk biaya variabel jangka pendek, masukkanlah nilai 2,2 tadi dikali dengan
200 itu dari jumlah jam tenaga kerja di kalkulasi biaya konvensional yang bagian A tadi. Maka untuk W 2,2 dikali 200 hasilnya 440. Untuk X 2,2 dikali 450 hasilnya 950. Begitupun dengan Y dan Z, kemudian ditotal menjadi Rp8.580. Untuk biaya penjadwalan 314,6 dikali jumlah putaran produksi masing-masing untuk produk W 314,6 dikali 4 hasilnya 1258,4. Untuk produk X 314,6 dikali 5 maka hasilnya 1573. Begitupun dengan Y dan Z, kemudian ditotal hasilnya menjadi 7550,4. Untuk biaya setup 114,6 dikali dengan jumlah putaran produksi masing-masing produk maka 114,6. Untuk W dikali 4 maka hasilnya 458,4. Untuk X 114,6 dikali 5 hasilnya 573. Begitupun dengan Y dan Z, dan totalnya 2750,4. Untuk biaya penanganan material itu 1,49 dikali dengan total komponen. Untuk W berarti 1,49 dikali 250 hasilnya 373. Untuk produk X 1,49 dikali 350 hasilnya 522. Selanjutnya untuk Y dan Z juga sama, kemudian ditotal Rp7.228. Lalu HPP itu dijumlahkan dari biaya utama sampai ke biaya penanganan material. Maka dijumlahkan semua itu, totalnya untuk W Rp7.530, untuk X Rp13.408, untuk Y dan Z begitu juga ditotalkan. Kemudian ditotalkan juga hasil yang tadi menjadi Rp127.109. Untuk unit produksi sama dengan unit keluaran masing-masing. Untuk W, X, Y, dan Z 50, 50, 250, dan 250. Untuk HPP per unit itu dibagi HP produksi dibagi unit produksi. Maka untuk W 7.530 dibagi 50 hasilnya 150,6. Untuk X Rp13.408 dibagi 50 hasilnya 268,16. Begitupun dengan Y dan Z masing-masing 172,736 dan untuk Z 251,948. Terakhir, membandingkan hasil yang diperoleh dari HPP per unit metode konvensional dan ABC. Seperti yang ada di tabel, untuk metode konvensional produk W itu 127, X 256, Y 167, dan Z 266. Sementara HPP per unit dari metode ABC untuk W 150,6, X 268,16, Y 172,736, dan Z 251,948. Jadi kesimpulannya, metode ABC lebih banyak membebankan overhead terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif kecil terhadap produksi dengan volume yang lebih tinggi. Baiklah, sekian penjelasan soal nomor 1 materi Activity Based Costing untuk UAS. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Bu. Terima kasih banyak.